Halo adik-adik, selamat pagi, good morning, annyeonghaseyo, how are you? Sehat ya? Pagi ini harusnya kita kumpul, ya walaupun kita nggak bisa kumpul, tapi yuk mari kita sediakan waktu kita siapkan hati kita siapkan telinga kita siapkan mulut kita untuk memuji Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Selamat memperingati kebangkitan Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapak, terima kasih atas penyertaan-Mu ya Bapak. Hingga pada saat hari ini kami boleh melaksanakan ibadah ya Bapak. Di tengah situasi ini ya Bapak, kami yakin dan percaya Bapak, Kau selalu berada di setiap kami ya Bapak. Kau ada di setiap dimanapun kami berada ya Bapak. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah ini ya Bapak. Kau berkati dari awal hingga akhirnya ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Kami katakan kami siap untuk memuji membesarkan nama-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa syukur. Haleluya. Amin. Dipuji, ditinggi
Katakanlah Yesus Raja. Oh mulia, sembah Raja mulia. Dia tak mati, dibangkitkan jadi raja. Katakan sebab dia hidup, dia hidup. Ada hari esok, sebab dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Sebab dia hidup, sebab dia hidup. Ada hari esok, sebab dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidup jadi berarti, hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Mari teman-teman kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Sebentar ya Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah ya Bapa, firman itu dapat tertanam di dalam hati kami ya Bapa, agar dapat berakar, bertumbuh, dan berbuah ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau persiapkan hati kami ya Bapa. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Apa kabar adik-adik? Puji Tuhan, kita saat ini boleh diberikan satu kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan yang kali ini dilakukan dengan cara yang sedikit berbeda. Ya, walaupun di tengah wabah seperti ini kita mengucap syukur karena berkat dan anugerah Tuhan tetap ada pada kita, kita masih boleh melakukan ibadah Paskah sekolah minggu. Nah, langsung saja ya kakak akan mulai. Kita semua pasti tidak ingin ketinggalan berita yang penting, bukan? Contohnya nih, kalau dalam masa-masa home learning sekarang ini, kita pasti seringkali ngecek nih ya, ada kabar apa dari sekolah, kira-kira kapan sekolah kita akan kembali masuk gitu ya, kembali dibuka, kita boleh kembali ke sekolah, atau ada tugas apa yang harus kita kerjakan gitu. Jangan sampai kita ketinggalan berita, kita nggak ngumpulin tugas, lalu nanti kita bermasalah di kemudian hari. Nah, seperti itu juga gitu ya, berita yang penting yang mau kakak sampaikan kepada kita semua pada hari ini. Ini ada satu berita yang penting, bahkan bisa dibilang sangat penting sekali ya, untuk kita ketahui bersama. Berita ini kalau adik-adik tahu gitu ya, ini sudah diberitakan dari beribu-ribu tahun yang lalu ya. Dan sampai saat ini berita ini masih terus diberitakan ke segala penjuru bangsa. Nah, tapi tidak hanya itu. Untuk memberitakan berita ini, tidak sedikit orang yang harus menderita, bahkan sampai harus berkorban nyawa. Nah, berita ini adalah berita Injil. Injil adalah kabar baik tentang keselamatan yang
dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, hari ini kita merayakan berita Injil itu ya dalam perayaan Paskah ya, di mana Tuhan Yesus sudah mati bagi kita untuk menebus dosa kita. Tapi gak cuman mati ya, Tuhan Yesus juga sudah bangkit bagi kita untuk melepaskan kita dari belenggu dosa. Nah, seperti yang tadi sudah kakak singgung, bahwa dalam pemberitaan berita Injil ini tidak sedikit orang yang harus menderita bahkan sampai berkorban nyawa. Contohnya adalah Paulus. Mari kakak ajak kita membaca kitab kita di 2 Timotius 2. 2 Timotius 2 ayatnya yang ke-8 dan 9. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Kakak sedikit ceritakan dulu ya latar belakang dari penulisan surat ini. Surat 2 Timotius ini ditulis oleh Paulus saat Paulus berada dalam penjara. Bayangkan ya, seorang yang berada dalam penjara itu biasanya dianggap sebagai penjahat ya. Dan pasti hidupnya di dalam penjara itu tersiksa, terbelenggu, tidak bebas. Tapi yang dilakukan Paulus luar biasa ya. Dia di dalam penjara dalam kondisi terbelenggu, dia menuliskan surat 2 Timotius ini kepada Timotius, rekan kerjanya ya. Kenapa kira-kira Paulus menuliskan surat ini? Karena Paulus mau menguatkan ya iman dari Timotius. Jangan sampai Timotius merasa malu atau takut karena melihat Paulus yang adalah seniornya di penjara karena memberitakan Injil. Nah, di ayat tersebut ya dikatakan ia dibelenggu seperti seorang penjahat ya. Tetapi selanjutnya dia juga mengatakan firman Allah tidak terbelenggu. Perkataan Paulus ini terbukti ya. Walaupun sampai akhirnya Paulus dijatuhi hukuman mati, dia sudah tidak lagi memberitakan Injil, tapi saat ini pemberitaan Injil masih terus berlangsung ya. Jadi sudah beratus-ratus tahun berlalu sejak kejadian ini, firman Tuhan atau Injil itu tetap diberitakan ke semua bangsa. Contohnya ya, saat ini kalian yang berada di rumah gitu ya, yang tidak bisa melakukan ibadah di gedung gereja karena ada wabah COVID, kakak melihat justru semakin kita terbatas untuk beribadah gitu ya, semakin kita terbatas untuk bisa menerima firman di rumah-rumah orang percaya, kakak merasa bahwa justru sebaliknya gitu, terjadi kebangunan rohani yang luar biasa. Keluarga yang tadinya jarang berdoa bersama, jarang beribadah bersama, gara-gara wabah ini gitu ya, malah mulai berdoa, mulai beribadah, mulai mendekatkan imannya kepada Tuhan, semakin berserah penuh kepada Tuhan gitu ya. Jadi saat pekerjaan Tuhan itu terhimpit atau terhalangi, itu tidak membuat pekerjaan Tuhan terhenti gitu ya. Semakin terhimpit, malah pekerjaan Tuhan semakin nyata gitu ya. Kenapa kira-kira pekerjaan Tuhan itu bisa terus berlangsung sampai dengan saat ini? Karena Tuhan memberikan iman yang teguh kepada orang-orang yang percaya. Tuhan memberikan kita satu iman yang tidak tergoyahkan. Maka kita ingat ya ayat tema tahun ini di gereja kita, yaitu dari 2 Timotius 2 ayat 19. Kita baca sama-sama. 2 Timotius 2 ayat 19. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Di awal dikatakan bahwa Tuhan meletakkan dasar yang teguh, yaitu iman percaya pada orang-orang yang menjadi pengikut Kristus gitu ya. Jadi bagi kita orang percaya yang sungguh-sungguh berpegang pada firman Tuhan, kita memiliki iman yang teguh.
Inilah yang membuat kita tidak mudah diperdayai oleh tipuan iblis. Kita tidak goyah walaupun banyak cobaan, rintangan menghalangi kita untuk terus-menerus menjadi pengikut Kristus. Iblis mungkin menggunakan wabah ini untuk membuat banyak manusia menjadi takut, cemas, khawatir gitu ya. Tapi sebaliknya pada anak Tuhan, kita tidak akan tergoncang imannya gitu ya. Justru kita semakin teguh imannya di dalam Tuhan, karena Tuhan yang memberikan kita dasar yang teguh, yaitu firman Tuhan bagi kita. Selanjutnya dikatakan dalam ayat tema kita, setiap orang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Adik-adik, tidak sembarang orang loh boleh menyebut nama Tuhan. Yang bisa menyebut nama Tuhan ya adalah anak-anak Tuhan pastinya. Ya, kita baca satu ayat di Galatia 4 ayat 6. Dikatakan di sana, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kalau kita anak Allah, baru kita bisa berseru atau menyebut nama Tuhan kita. Untuk bisa menjadi anak Allah, kita harus ditebus dulu ya. Kita lihat lagi satu ayat di Titus 2 ayat 14. Titus 2 ayat 14. Ya, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita. Yang dimaksud di sini adalah Tuhan Yesus Kristus ya. Tuhan Yesus Kristus telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Ya, jadi jelas sekali di ayat ini dikatakan Tuhan Yesus menebus kita dari kejahatan. Kalau kita sudah ditebus, artinya kita sudah lepas dari yang namanya kejahatan. Maka benar sekali ayat tema kita ya, setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Kita yang sudah ditebus sama Tuhan Yesus, kita sudah diangkat menjadi anak Tuhan, kita layak untuk menyebut nama Tuhan kita. Ya, kita harus lepas dari yang namanya kejahatan. Nggak bisa lagi kita hidup terus-menerus dengan cara kita hidup yang lama. Lalu ayat 14 itu diteruskan seperti ini ya, di ayat 15. Beritakanlah semuanya itu. Artinya apa? Setelah kita ditebus, kita diangkat menjadi anak Allah, kita lepas dari yang namanya kejahatan, kita nggak bisa berhenti begitu saja. Keselamatan itu nggak bisa berhenti hanya pada diri kita aja. Kita harus memberitakannya ke semua orang. Nah, berita yang mau kita sampaikan itu sangat penting, yaitu tentang keselamatan. Bayangkan kalau sampai ada orang yang sepanjang hidupnya tidak pernah mendapat kesempatan untuk mendengar berita keselamatan. Pasti kita akan menyesal gitu ya, padahal kita kenal dia, padahal kita sering ketemu sama dia, kita dekat sama dia, tapi dia gak pernah dengar kabar keselamatan. Itu merupakan tanggung jawab kita, bukan? Nah, kalau kita mau meneruskan kabar keselamatan atau berita keselamatan ini, pertama-tama kita sendiri harus sudah yakin sama berita tersebut ya. Kita sudah harus yakin bahwa keselamatan, penembusan Tuhan Yesus, kebangkitan Tuhan Yesus itu berita yang asli, bukan hoax ya. Kita harus sadar bahwa itu benar-benar terjadi dan itu benar-benar sudah memulihkan hidup kita secara pribadi. Baru kita bisa meneruskannya kepada orang lain. Gimana kita bisa meyakinkan teman kita tentang Tuhan Yesus kalau kita sendiri gak percaya sama Tuhan Yesus? Oke, lalu bagaimana sih supaya kita bisa layak untuk memberitakan firman Tuhan? Ayat tema kita di 2 Timotius 2 ayat 19 itu kalau kita lanjut baca ke ayat 21 dan 22, situ sudah ada caranya ya. Kita baca 2 Timotius 2 ayat 21 dan 22. Ayat 21. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sebab itu, jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Ya, ayat ini sudah menunjukkan kepada kita gimana caranya supaya kita bisa layak untuk dipakai Tuhan dalam memberitakan firman Tuhan atau Injil. Kita harus menyucikan diri kita.
ya, kita menjadi kudus, dipandang layak sama Tuhan. Ayat selanjutnya dikatakan, sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Kita harus bersekutu bersama orang-orang percaya. Kita harus menjaga hidup kita bersih di hadapan Tuhan, tidak seperti kehidupan yang dilakukan sama anak-anak lain yang belum kenal Tuhan. Kalau hidup kita sudah seperti itu, otomatis dengan cara kita hidup, ya, itu dengan sendirinya sudah menjadi pemberitaan akan keselamatan buat orang lain. Orang melihat bagaimana kita berbicara, orang melihat bagaimana kita menolong orang lain dengan ikhlas, dengan sungguh-sungguh, itu pasti sudah membawa orang-orang itu untuk berpikir, siapa ya Tuhannya? Kenapa orang itu bisa sedemikian rupa gitu ya hidupnya, dan menarik orang itu untuk mencari tahu Tuhan kita. Jadi dari ayat tema ya 2 Timotius 2 ayat 19 kita belajar dua hal, yaitu yang pertama, kita memiliki dasar yang teguh, dan yang kedua, kita diminta untuk meninggalkan kejahatan. Dasar yang teguh bisa kita dapat hanya jika kita rajin membaca dan mempelajari firman Tuhan. Mari tidak jemu-jemu kita ingatkan lagi diri kita untuk rajin membaca firman Tuhan. Dengan demikian kita bisa tahu yang namanya kebenaran, sehingga kalau ada hal-hal yang menyesatkan kita bisa tahu gitu, kita bisa waspada dan kita tidak mudah ditipu daya sama hal-hal yang sesat gitu ya. Lalu yang kedua, kita meninggalkan kejahatan dengan cara menyucikan hidup kita hidup kudus ya, menjadi contoh teladan buat orang-orang di sekitar kita. Dan di momen Paskah ini kita diingatkan sama satu berita yang penting ya, satu berita yang paling penting di dunia ini, yaitu tentang Injil keselamatan. Maukah kita mengambil bagian di dalamnya? Kalau Tuhan mau, Tuhan bisa pakai siapa aja. Tidak harus anak yang pintar, tidak harus anak yang rupawan, tidak harus orang yang berkecukupan yang baru bisa dipakai Tuhan untuk melayani Dia. Siapapun bisa ya, Tuhan bisa pakai siapapun, tapi Tuhan mau lihat hati kita. Adakah kerinduan dalam hati kita untuk menjadi pelayannya, sebagai bentuk rasa terima kasih kita karena Tuhan sudah menebus kita, memberikan kita keselamatan? Kalau iya, mari kita perhatikan bagaimana kita hidup. Apakah kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, rajin mencari firman-Nya, dan juga menjaga hidup kita kudus sehingga tidak bercacat celah di hadapan orang lain? Demikian yang bisa kakak sampaikan untuk renungan firman Tuhan di hari Paskah ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk karya penebusan yang sudah Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Kau sudah menebus kami, Kau sudah membebaskan kami dari kejahatan. Kami rindu Tuhan untuk kami memberi hidup kami dipakai untuk pelayanan-Mu ya Bapa. Kami rindu ya Bapa agar berita keselamatan ini tidak hanya berhenti pada diri kami, tapi kami juga boleh menyampaikannya kepada orang-orang sekitar kami Tuhan. Ajar kami untuk semakin hari boleh semakin mengenal Engkau melalui firman-Mu, dan kami juga mau menjaga kehidupan kami menjadi anak-anak Tuhan yang kudus di hadapan-Mu dan di hadapan orang-orang sekitar kami. Biarlah hidup kami Tuhan boleh menjadi satu teladan yang hidup akan karya keselamatan-Mu Tuhan dalam hidup kami, dan semakin banyak orang ya Tuhan boleh mendengar berita yang penting ini, berita Injil ini Tuhan, sehingga semua orang boleh memperoleh keselamatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, demikian firman Tuhan. Kakak ucapkan selamat Paskah buat adik-adik sekolah minggu dari Babakan, Kebon Jati, dan juga Karawaci. Tuhan Yesus memberkati.